Tentunya wacana melarang driver ojek online untuk mengisi BBM subsidi ini kemudian menuai kontroversi dan juga memercik respon di publik. Para driver ojol mengancam akan melakukan aksi demo besar-besaran jika wacana tersebut benar-benar dilaksanakan. Dan untuk membahasnya, kami sudah terhubung dengan Ketua Presidium Gabungan Transportasi Roda 2 Indonesia, Igun Wicaksono. Dan kami juga sudah menghubungi pihak dari Kementerian ESDM untuk bergabung pada sore hari ini, namun hingga saat ini belum bisa bergabung. Selamat sore Pak Igun, apa kabar? Selamat sore, ya alhamdulillah kabar sehat. Baik, Pak, tanggapannya dulu Pak atas wacana dari Menteri ESDM. Ya ini kami mendapat kabar ya bahwa Menteri SDM akan mencabut subsidi BBM bagi ojol. Ini mengejutkan ya buat kami ya. Alasannya salah satunya adalah ojol ini katanya bukan plat kuning atau bukan transportasi publik. Nah bagi kami, fakta yang ada di lapangan itu, ojol digunakan masyarakat sebagai transportasi publik. Lalu kami juga sudah dari tahun 2018 meminta agar pemerintah memperhatikan ojek online ini dapat didorong kepada DPR sebagai salah satu alat transportasi publik terbatas ya. Artinya itu tidak digunakan secara beramai-ramai, hanya membonceng satu orang saja gitu. Nah, agar dibuatkan undang-undangnya kepada DPR RI. Namun pemerintah dari 2 periode sebelumnya itu tidak pernah mendorong inisiatif kepada DPR RI. Sehingga kami sendiri pernah mendorong kepada DPR RI, kepada Komisi 5 tahun 2018. Hingga detik ini pun baik pemerintah maupun legislatif DPR RI itu tidak pernah memperhatikan ojol ini bisa menjadi alat transportasi publik. Nah, tiba-tiba beberapa hari lalu pemerintah akan mencabut subsidi BBM bagi ojol karena bukan sebagai alat transportasi publik ya. Bagi kami ini blunder ya. Kita sudah minta kepada pemerintah maupun legislatif DPR, tapi tidak pernah direalisasikan. Nah, dengan alasan kami ini bukan transportasi publik, subsidi BBM bagi ojol ini akan dicabut. Ini tidak bisa kami terima. Tidak bisa diterima karena ojol ini adalah transportasi publik. Namun tadi dikatakan bahwa sebenarnya payung hukumnya, terutama undang-undang, belum ada. Apakah kemudian keputusan Menteri Perhubungan pada tahun 2018 tentang penyelenggaraan angkutan orang dengan sepeda motor ini juga tidak cukup Pak sebenarnya untuk mengkategorikan ojek online sebagai angkutan umum? Ya, yang dibuat oleh Kementerian Perhubungan melalui Permenhub nomor 12 itu diskresi dari Kemenhub sendiri. Dan itu bentuknya peraturan Menteri Perhubungan. Jadi bukan sebagai undang-undang. Yang kita inginkan adalah dasar undang-undang. Pada undang-undang lalu lintas angkutan jalan itu bisa menyebutkan salah satunya adalah sepeda motor dapat menjadi angkutan sewa khusus terbatas. Artinya sepeda motor ini dikategorikan sebagai salah satu angkutan publik yang digunakan oleh masyarakat. Nah, itu yang tidak pernah direalisasikan. Baik, keinginan adanya undang-undang yang mengatur hal ini. Kemudian alasan lainnya Pak yang digunakan oleh Kementerian ESDM bahwa ojek online ini pengemudinya menggunakan motor untuk usaha, sedangkan subsidi BBM oleh pemerintah ditekankan untuk para pengguna pribadi, kendaraan pribadi. Itu bagaimana pandangannya? Ya, sekarang kita melihat dari angkutan-angkutan perkotaan yang dikelola oleh swasta-swasta atau pengusaha-pengusaha secara pribadi juga ada ya. Artinya juga
semua angkutan transportasi, baik itu yang dikelola oleh negara maupun dikelola oleh perorangan maupun badan swasta, itu ya buat usaha semuanya, termasuk kami, gitu. Nah, di sini juga kan bagi kami blunder lagi bahwa untuk usaha, angkot-angkot yang ada pun untuk usaha dan menghasilkan keuntungan untuk pemilik angkotnya, digunakan untuk masyarakat juga untuk mengangkut penumpang. Ya kami pun juga sama seperti itu. Jadi sama-sama transportasi publik yang digunakan untuk usaha juga. Baik. Gitu. Baik. Karena faktanya yang ada, kami ini transportasi publik digunakan masyarakat untuk membantu pemerintah juga melancarkan alat transportasi yang terbatas. Bagi kami masih belum ada ya alat-alat transportasi yang ada. Sebenarnya jika BBM, subsidi BBM ini dicabut akan berpengaruh atau berdampak seberapa besar sih Pak terhadap para pengemudi, kemudian juga terhadap para konsumen? Apakah niscaya pasti akan ada kenaikan tarif atau seperti apa? Ya kalau masih dipaksakan bahwa kami ini harus dicabut subsidinya ya pastinya ini akan menjadi efek domino ya. Efek dominonya adalah kami akan menuntut pemerintah kembali agar revisi tarif dari ojek online. Kalau sudah direvisi, artinya itu kami inginkan adanya kenaikan. Kenaikan yang ada itu untuk menutup 60% biaya operasional kami dari BBM. Gitu. Nah, kalau sudah seperti itu efek domino yang terjadi, maka pastinya akan terjadi inflasi. Karena kami juga menjadi salah satu penentu dari angka inflasi yang ada. Karena kenaikan barang akan terjadi di sini. Kami juga dari ojek online ini kan juga banyak, sebagian besar adalah sebagai pengirim barang. Kalau pengirim barang tarifnya naik, pasti harga barangnya juga ikut naik nanti untuk sampai ke masyarakat. Baik, efek domino akan terjadi. Kemudian tadi disebutkan juga bahwa sebenarnya ini kan masih dalam tahap perencanaan ya, masih dikaji ulang. Salah satu opsinya adalah subsidi BBM ini akan dijadikan bantuan langsung tunai. Tepatkah? Apakah ini justru bisa lebih menguntungkan atau sebaliknya? Enggak, tidak. Karena BLT ini mungkin bagi kami ini nanti akal-akalan aja. Habis itu BLT dikurangi sampai dihilangkan. Akhirnya kami harus dipaksa menggunakan BBM non subsidi. Nah ini tidak bisa. Kami tidak bisa terima dalam bentuk apapun. Kami hanya meminta kepada pemerintah cukup diberikan BBM subsidinya saja itu. Jangan dalam bentuk lain. Baik itu BLT ataupun konsekuensi lain atau alternatif lain untuk pengganti subsidi. Baik, karena ada opsi kedua bahwa subsidi BBM diberikan dalam bentuk barang untuk seluruh transportasi dan fasilitas umum. Ini juga tidak diterima ya, benar-benar mau BBM subsidinya ya Pak ya? Ya. Baik, kemudian opsi ketiga adalah menaikkan harga BBM subsidi. Tanggapannya? Kalau menaikkan harga BBM subsidi ya sama aja mencabut pelan-pelan BBM subsidi yang ada ini, ya pasti akan terjadi gejolak ya. Akan terjadi gejolak. Jumlah ojek online saat ini diperkirakan ada 4 juta. Dengan 21 juta pelanggan. Estimasi dari kami ya. Nah, ini kan angka yang sangat besar yang ada di Indonesia. Dari semua adalah masyarakat Indonesia. Kalau ini dikurangi atau dicabut, akan berdampak besar pastinya terhadap roda ekonomi Indonesia nantinya. Berdampak besar terhadap roda ekonomi Indonesia karena banyaknya efek domino tadi. Tapi saya sekarang mau lebih mengkerucut Pak, dampaknya terhadap para driver ojek online. Akan seperti apa sih Pak, kondisi mereka sekarang seperti apa dengan masih bisa beli BBM subsidi, dan jika nanti benar-benar dihilangkan atau harga BBM subsidinya naik,
ini dampaknya akan seperti apa ke seharian mereka, ke pendapatan mereka? Nah, BBM subsidi yang ada saat ini itu eh, mempengaruhi 60% pendapatan dari seorang driver ojek online. Jadi 60% ini itu untuk membeli BBM. Sisanya 40% itu ada biaya potongan aplikasi lagi, lalu nanti biaya kami makan dan minum atau beli rokok di jalan itu dari seorang driver ojek online itu apa namanya sebagai biaya operasional di lapangan. Nah ini sangat besar artinya ya 60%. Nah dari 60% ini aja banyak teman-teman ini yang ordernya itu masih kami membilang itu order anyep ya. Artinya belum bisa menutupi untuk harian sehari-hari. Apalagi kalau BBM ini dicabut subsidinya, ya pasti banyak yang akan lebih menjerit. Itu. Sedangkan belum ada pekerjaan lain, alternatif lain untuk menutup menafkahi keluarganya. Baik, masih menjadi salah satu operasional cost yang paling besar ya dari pendapatan ojek online setiap harinya. Terima kasih Ketua Presidium Gabungan Transportasi Roda 2 Indonesia Igun Wicaksono telah bergabung sore hari ini bersama kami di CNN Indonesia.